Mana Rati? Kenapa dia belum datang juga? Ini saat aku menjalankan rencana hebat. Oh, jadi ini yang kamu bilang rencana hebatmu itu? Iya, Sat. Dengan berubah wujud menjadi Nari Rati, aku pasti akan bisa berkuasa di istana. Dan bukan hanya itu, bopoku yang gila juga sudah pasti akan menuruti semua yang aku mau. Dan kamu boleh tinggal di istana, tapi hanya sebagai dayang. Apa? Sebagai dayang? Tidak, tidak. Aku tidak mau. Kenapa bukan kamu saja yang menjadi dayang dan aku menjadi Nari Rati? Karena yang boleh mendekati Kamandanu itu hanya aku. Sementara kamu tidak bisa. Baiklah, kalau memang itu alasan kamu, aku setuju. Tapi ingat Ari, penyamaranmu harus benar-benar sempurna. Ayo kita berangkat. Sudah larut malam, tapi Rati tidak datang juga. Sebaiknya aku pulang saja. Bagus, dia masih tidur. Semoga saja Kamandanu bisa melihatku sedang tidur bersama Bajra. Beruntung sekali Rati. Ia mendapatkan laki-laki yang sangat dicintainya. Dan cintanya berbalas. Kamandanu juga mencintainya. Wisya, sedang apa kamu di sini? Aku hanya sedang menikmati keindahan malam ini, Kamandanu. Apa aku mengganggumu? Tidak, duduklah. Kenapa, Kamandanu? Tidak seperti biasanya, kamu terlihat resah. Aku tidak tahu, Wisya. Apa yang terjadi padaku? Yang aku rasakan hanya sedih dan kesal. Ada apa? Apa yang sudah terjadi? Malam ini, Rati tidak datang menemuiku di tempat biasa. Mungkin ada sesuatu hal yang membuat Rati tidak bisa menemuimu. Dan aku yakin dia pasti akan menjelaskannya padamu. Aku sudah tahu alasannya. Berarti kamu sudah bertemu dengannya kan? Lalu apa yang membuatmu sedih seperti ini? Iya, aku memang sudah bertemu dengan Rati.
Tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Aku melihat dia tidur bersama Bajang. Aku mengerti Kamandanu. Dan aku yakin Rati pasti mempunyai alasan yang jelas. Aku sudah tahu sendiri alasannya. Kamu harus menghadapinya dengan tenang. Nanti aku akan berusaha mencoba membicarakan dengan Rati. Tidak usah, biarkan saja. Rati bukan anak kecil. Biarkan dia menyadari bahwa apa yang dia lakukan sudah membuatku sedih. Tapi Kamandanu, Wisya, aku tidak ingin terlarut dalam kesedihan. Aku akan berusaha menerima alasan apapun. nah, itu baru Kamandanu yang aku kenal. Kita sama-sama tidak tahu mau apa malam ini. Apa kamu akan tetap di sini? Memangnya kamu mau kemana? Aku ingin mencari tempat yang lebih indah dari tempat ini dan menikmatinya. Kamu mau ikut? Baiklah. Mari. Aku tidak ingin terlarut dalam kesedihan. Aku akan berusaha menerima alasan apapun. Nah, itu baru Kamandanu yang aku kenal. Kita sama-sama tidak tahu mau apa malam ini. Apa kamu akan tetap di sini? Memangnya kamu mau kemana? Aku ingin mencari tempat yang lebih indah dari tempat ini dan menikmatinya. Kamu mau ikut? Baiklah. Mari. Kamandanu, tempat ini sangat indah. Benar, Wisya. Aku senang sekali tempat ini. Sunyi, sepi, damai, dan tentram. Apakah kamu sering ke tempat ini? Tidak juga. Kadang-kadang saja. Sekarang kamu lihat aku. Lihat, Wisya. Ternyata lemparan cukup jauh. Iya Kamandanu. Kalau begitu, kita coba bersama. Baiklah. Wisya, ternyata aku yang menang. Bagaimana? Kamu mau coba melemparnya? Tidak Kamandanu. Aku tidak mau mengganggu ikan yang sedang tidur di sana. Kamandanu, aku senang karena aku bisa berkenalan denganmu. Dan kamu mau bersahabat denganku. Wisya, kapanpun kamu membutuhkan aku akan selalu ada sebagai seorang sahabat. Terima kasih Kamandanu. Betapa beruntungnya aku dianugerahi seorang istri secantik bidadari sepertimu, cintaku. Aku yang
yang lebih beruntung, Bajang. Karena kamu mencintaiku lebih dari diri kamu sendiri. Cintaku hanya untukmu, sayang. Dan tidak akan pernah terbagi oleh apapun. Iya, terima kasih karena kamu sudah tulus. Akulah yang harus berterima kasih kepadamu. Karena kamu sudah membuat hidupku menjadi lebih bahagia, sayang. Tidurlah cintaku. Mimpikanlah aku. Wisya, ternyata aku yang menang. Bagaimana? Kamu mau coba melemparnya? Tidak, Kamandanu. Aku tidak mau mengganggu ikan yang sedang tidur di sana. Kamandanu, aku senang karena aku bisa berkenalan denganmu. Dan kamu mau bersahabat denganku. Wisya, kapanpun kamu membutuhkan aku akan selalu ada sebagai seorang sahabat. Terima kasih, Kamandanu. Rati, bangun sayang. Nari Rati, ada apa denganmu? Kenapa kamu kaget melihat aku? Dasar tua bangka tidak tahu diri. Aku ini putrimu sendiri tahu. Maaf, Bajang. Tadi aku bermimpi buruk. Mimpi apa? Kamu pergi meninggalkan aku. Mimpinya begitu. Aku tidak akan mungkin meninggalkanmu. Kamu tahu kan, betapa aku sangat mencintaimu. Iya, aku tahu. Kamu cantik sekali. Terima kasih, Bajang. Bolehkah aku menciummu? Hah? Kenapa kaget lagi, Rati? Soalnya di mimpiku kamu mencium, lalu kamu pergi meninggalkanku. Tidak, Rati. Itu tidak akan terjadi. Itu cuma mimpi. Sekarang mari kita buktikan. Dan kamu akan melihat aku akan tetap di sini untukmu selamanya. Ini benar-benar gila. Masa Bopo mencium putrinya sendiri? Nari Rati. Hebat kamu, Kamandanu. Begitu mudah kamu berjanji.
begitu mudah pula kamu mengingkarinya, Rati. Janji. Janji apa? Jangan pura-pura. Kamu sudah berjanji padaku. Sungguh, Kamandanu. Aku tidak pernah berjanji padamu. Sudahlah, lupakan. Kamandanu. Kamandanu, tunggu. Aku sungguh melupakan janjiku. Tolong bantu aku mengingatnya. Kamu mau kan? Rati, kamu belum pikun kan, Rati? Kemarin malam, kamu berjanji ingin bertemu denganku di tempat biasa. Apa? Itu karena kemarin kepalaku sangat sakit, Kamandanu. Kamu sakit, Rati? Apa sekarang masih sakit? Kamandanu, tenanglah. Sekarang aku sudah merasa baik-baik saja. Dan aku minta maaf ya, karena kemarin aku tidak bisa menepati janjiku. Tidak apa-apa, Rati. Kalau aku tahu kamu sakit, aku bisa memakluminya. Iya, dan Kamandanu, aku akan membayar semua kesalahanku. Aku mau kita mengadakan pertemuan lagi yang lebih indah. Datanglah, Rati. Nanti malam, aku akan menunggu. Pasti. Tunggulah. Ini benar-benar kesempatan emasku untuk mendapatkan cinta Reka Mandanu. Sambi! 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 Ada apa sih teriak-teriak? Sambi, bagaimana dengan perempuan busuk itu? Dia masih aman kan? Tentu saja dia masih aman, Arin. Kamu tenang saja. Dia tidak mungkin bisa kemana-mana. Bagus, Sambi. Kamu harus terus mengawasi dia. Jangan sampai dia kembali lagi ke Istana Manguntur. Lalu bagaimana dengan aku? Kapan aku bisa masuk ke Istana Manguntur? Keadaan aman terkendali. Mereka semua tidak ada yang mencurigai aku satupun. Kapanpun kamu mau, kamu bisa datang ke istana. Bagus. Berarti sekarang aku bisa masuk ke Manguntur dan menyamar sebagai Dayang. Iya, Sambi. Tapi ada satu hal penting yang harus kamu tahu. Suruh anakmu itu diam. Jangan sampai penyamaran kita itu terbongkar cuma gara-gara dia. Hei, Bibi Buto Ijo. Aku ini anak yang sangat cerdas. Bibi tidak perlu mengguruiku. Aku tahu kapan waktunya diam dan kapan waktunya bicara. Aku hanya memastikan saja kamu bisa menjaga mulutmu atau tidak. Kamu jangan khawatir, Arin. Anakku ini tidak mungkin menggagalkan semua rencana kita. Ya sudah, aku pegang janjimu. Aku mau kembali ke Istana Manguntur. Aku tunggu kamu di sana. Dayang, Iya, Kanjeng. apa kamu melihat Rati? Tidak, Kanjeng. Rati. Eyang mencariku. Benar, Rati. Maaf Kanjeng Putri, Dayang yang Kanjeng pesan untuk bekerja sebagai Dayang pribadi sudah datang. Suruh dia menghadap. Salam hormat hamba, Kanjeng Putri. Siapa namamu, Dayang? Nama hamba Inten, Kanjeng. Mulai hari ini, kamu yang akan menjadi Dayang pribadiku. Kamu akan mengurus segala keperluanku. Daulat, Kanjeng. Hamba akan berusaha bekerja sebaik mungkin. Kalau ada yang kurang berkenan, hamba mohon Kanjeng langsung menegur hamba. Aku suka dengan sopan santun. Sepertinya kamu adalah orang yang menyenangkan. Terima kasih, Kanjeng.
Dayang, ajaklah Dayang Intan ke kamar Baik Kanjeng Putri. dan beritahukan apa yang harus dia lakukan untuk. Baik Kanjeng. Ayo Intan. Bagaimana menurutnya? Ya, Rati. Dayang itu pantas untuk. Melihat tutur sapa dan gayanya, dia seperti orang baik. Mudah-mudahan saja pilihanmu tidak salah. Oh ya Rati, tadi Kemandon cerita kalau semalam kamu sakit. Apa benar? Ini hanya sakit kepala biasa. Baiklah, kalau begitu kamu harus menjaga kesehatan. Baik. Rati? Rati istriku, kamu di mana? Rati? Rati istriku, kamu di mana? Rati istriku, kamu di mana? Bopo, Kamu? Bopo sudah benar-benar keterlaluan. Bagaimana bisa Bopo tega-teganya merebut istri dari cucu Bopo sendiri? Bopo sudah benar-benar dibutakan oleh cinta. Kalau memang seperti ini, lebih baik kita putus hubungan antara bapak dan anak. Kamu jangan gila, Arimbi. Bopo yang sudah gila. Bopo sudah benar-benar dibutakan oleh cinta, Bopo. Aku sudah tidak tahan lagi. Lebih baik aku pergi dari sini. Waduh, kalau sampai Biung benar-benar pergi, semuanya bisa kacau. Biung pasti akan terus menggangguku. Jangan, Arimbi. Kamu jangan pergi. Kalau kamu pergi, aku khawatir dengan keselamatan. Omong kosong. Bopo khawatir dengan keselamatanku. Bopo cuma takut aku akan menghancurkan semua rencana Bopo. Iya kan? Tidak, Arimbi. Bukan begitu maksudku. Kalau memang Bopo tidak takut, biarkan aku pergi dari sini. Arimbi, jangan pergi kamu. Prajurit! Prajurit! Tangkap dia. Digodong, Kanjeng. Ayo cepat, tangkap aku. Apa-apaan ini? Lepaskan aku. Lepaskan aku. Kamu melihat istriku. Maaf Kanjeng, hamba tidak melihatnya. Kalau begitu, tolong bantu cari dia. Baik Kanjeng. Apa yang harus aku lakukan agar aku bisa keluar dari sini?
Jagat Dewa Batara, aku mohon, keluarkanlah aku dari sini. Narirati pasti tidak akan bisa muncul. Dan seluruh orang-orang yang ada di istana ini pasti akan jadi gempar. Dan aku sendiri tidak akan bisa merubah diriku menjadi Narirati. Bagaimana ini? Apa yang harus aku lakukan sekarang? Ini kunci rantai tangannya. Simpan, jangan sampai hilang. Kanjeng Bajang tidak akan percaya kita lagi kalau Kanjeng Arimbi sampai kabur. Bajang menahan Arimbi lagi. Kurang ajar. Apa maunya sih mau jelek itu? Biung, Arimbi ditahan sama Bajang. Iya, Biung juga sudah dengar. Kita harus bebaskan dia, Biung. Diam kamu. Biung juga sudah tahu apa yang harus Biung lakukan. Jadi jangan bawel kamu. Mau kemana kamu? Sakti. Aku mau mengantarkan makanan untuk tahanan. Ayo cepat. Sakti, cepat bebaskan aku dari sini. Tidak bisa sekarang, Arimbi. Kamu harus menunggu. Aku akan mencari cara supaya kamu lepas dari sini. Sayang. Cepat. Heh, ini makananmu. Bawa saja makanan. Aku tidak membutuhkannya. Baiklah kalau begitu. Ampun beribu ampun, Kanjeng. Hamba ingin mengatakan sesuatu pada Kanjeng. Mau bicara apa? Maafkan hamba, Kanjeng. Maafkan hamba. Tapi apa yang hamba katakan ini tulus dari hati hamba. Sudah, cepat katakan kalau ingin bicara. Tidak usah berbelit-belit. Hamba juga mempunyai biung. Biung hamba selalu membuat hamba kesal. Tapi bagaimanapun juga dia itu tetap biung hamba, Kanjeng. Lalu, apa urusannya dengan aku? Maaf Kanjeng. Hamba melihat Kanjeng menghukum biung Kanjeng sendiri dan memasukkannya ke dalam penjara. Hamba sungguh sedih, Kanjeng. Maaf Kanjeng, maaf. Tapi bagaimanapun juga dia itu tetap biung Kanjeng. Apa hakmu mengucapkan itu padaku? Maaf Kanjeng. Seorang daya tidak perlu banyak bicara, apalagi menasehati aku. Ampun Kanjeng, ampun. Hamba sudah meminta maaf sebelumnya. Pergi kamu. Baik Kanjeng. Hamba permisi. Aduh, kenapa sih Biung melakukan itu? Pasti Bajang jelek itu nggak akan dengar. Biung itu harus melepaskan Arimbi supaya dia bisa berpura-pura menjadi Narirati lagi. Tapi cuma Bajang yang bisa melepaskannya. Biung juga bisa kok.
bagaimana caranya? Kamu punya rencana? Benar sekali. Cepat katakan, apa rencanamu? Biung lihat prajurit itu. Maksud kamu, Biung harus melawan prajurit itu? Tidak. Nanti semua rencana kita bisa kacau. Biung pasti akan kalah. Karena di sini ada Butokala, Kamandanu, dan semuanya. Bukan, ambil kunci yang ada sama prajurit itu. Iya, Semprul. Kamu benar. Kenapa kamu tidak bilang dari tadi? Biung kenapa tidak bertanya jalan keluarnya padaku dari tadi? Sudah. Diam kamu. Kamu lihat saja apa yang akan Biung lakukan pada mereka. Kalian pasti lelah sekali. Ini sengaja aku buatkan untuk kalian. Ada makanan dan minuman. Wah. Seandainya semua dayang di Manguntur ini baik hati seperti kamu. Kalian ini bisa saja. Lagi pula kalian bisa panggil aku kalau membutuhkan sesuatu. Pasti nanti aku bikinkan. Ayo, dicicipi. Ayo cepat, bebaskan aku. Sabar, Arimbi. Kamu pikir gampang melakukan ini? Akhirnya, sekarang aku bisa buat perhitungan dengan Bopo. Ayo cepat, Arimbi. Kita harus pergi. Wujudmu. Kalau ada yang melihat, semua bisa kacau. Iya, baik. Bagaimana? Sempurna. Ayo, cepat. Ratih, istriku, di mana kamu? Ratih? Ini dia saat. Istriku. Aku di sini, Bajang. Kamu dari mana saja? Aku mencarimu kemana-mana. Aku dari tadi duduk di sekitar sini. Maafkan aku, Bajang. Kenapa? Apa yang membuatmu jadi menyendiri seperti ini? Aku sedang sedih, Bajang. Hah? Siapa yang berani membuatmu sedih? Tidak. Bukan siapa-siapa. Katakan padaku, Ratih. Sudah tugasku untuk menjaga dan melindungi perasaanmu. Tapi kamu jangan marah ya. Siapa dia? Dia biung kamu. Sudahlah. Jangan kamu pikirkan terus biungku. Sekarang dia sudah ada di tahanan dan tidak bisa menyakiti perasaanmu lagi. Beribu ampun, Kanjeng Gusti. Ada apa? Gusti Arimi melarikan diri, Kanjeng. Pasti kalian tidak menjaganya dengan baik. Maafkan hamba, Kanjeng. Sekarang juga cari dan tangkap biungku. Kalian harus mengembalikannya ke tahanan lagi. Seniko, Kanjeng. Biung kabur, Bajang. Aku takut dia membuat kekacauan lagi. Sudahlah, kamu tenang saja. Aku akan membawa biung ke tahanan lagi. Cari saja Arimbi sampai ketemu.
Bopo tidak akan pernah menemukannya. Karena aku sudah berdiri di depan Bopo. Cinta? Tidak. Cinta? Tidak. Tidak. Kamandanu tidak mungkin mencintaimu. Karena cintanya hanyalah milik Rati. Aku harus membuang jauh-jauh perasaanku ini padanya. Wisya, kenapa kau menangis? Yunda, kenapa sulit sekali melupakan Kamandanu? Kenapa dia selalu memenuhi pikiran dan hatiku, Yunda? Jadi kau menangis karena Kamandanu? Iya, Yunda. Cintaku bertepuk sebelah tangan. Dan rasa cinta ini sangat membuatku menderita. Wisya, aku sangat mengerti bagaimana perasaanmu. Aku pernah merasakan hal ini. Kamu harus bisa melupakan Kamandanu. Kamandanu bukan untukmu, Wisya. Iya, Yunda. Aku tidak bisa terus di sini. Karena itu akan membuat cintaku semakin dalam pada Kamandanu. Kalau memang ini keputusanmu, aku mendukungmu. Yunda, lalu bagaimana dengan Rati? Kamu tidak usah memikirkan Rati. Rati pasti akan baik-baik saja. Dia sudah bisa menguasai Bajang, Wisya. Baiklah kalau begitu. Aku bisa pergi dengan tenang. Bangunlah kembali kerajaan ular siluman. Jadilah pemersatu. Dan bangunlah kerajaan ular siluman yang sudah terpecah belah, Wisya. Iya, Yunda. Aku pergi dulu. Kamu benar-benar cantik, istriku. Kamu juga sangat tampan, Bajang. Terima kasih, istriku. Ini benar-benar pujian terindah yang aku dengar darimu. Rati, aku ingin memberikan kejutan buatmu. Kejutan apa itu? Malam ini, aku ingin mengajakmu pergi ke sebuah tempat yang sangat indah. Dan kita akan menikmati suasana malam yang indah bersama-sama. Kita akan pergi. Iya, istriku. Ah, sial. Aku kan sudah punya rencana dengan Kamandanu. Bisa kacau semua rencanaku. Bagaimana, istriku? Kenapa kamu diam? Tidak apa-apa, Bajang. Aku senang jika kamu mau mengajakku pergi ke tempat yang indah. Tapi apa, istriku? Aku mau kita hanya pergi berdua. Itu pun keberadaan kita tidak boleh diketahui oleh orang lain. Bagaimana? Kamu mau kan? Baiklah, istriku. Aku setuju. Ini akan jadi malam yang terindah buat kita, sayangku. Ayo makan. Aku tidak mau makan, Sambi. Apa kamu bilang? Kamu tidak mau makan? Nariran, kamu jangan kurang ajar. Aku sudah berbaik hati membawakan makanan untuk kamu. Kamu harus makan. Aku bilang aku tidak mau makan. Ayo makan. Ayo makan. Ayo. Aku tidak mau, Sambi, jangan maksa aku. Kamu harus makan. Ayo makan, ayo mati. Mati saja kamu kelaparan di sini.
Wisya, tunggu. Wisya, sebentar lagi hari sudah mulai gelap. Aku tahu, Kamandanu. Aku ini kan siluman ular. Jadi aku tidak takut pada malam hari. Iya, tapi kamu mau kemana? Aku harus kembali ke gua. Wisya, kami semua masih membutuhkan. Tidak, Kamandanu. Aku rasa tugasku sudah selesai. Karena Rati sudah bisa menghadapi Bajang dengan sendiri. Tapi Wisya, kamu bisa tetap tinggal di sini bersama kami. Tidak, Kamandanu. Ini bukan tempatku. Dan ini juga bukan alamku. Aku harus kembali ke gua. Kamu mengerti kan? Tanpa adikmu Trisya, kamu akan sendiri di sana. Tidak apa-apa, Kamandanu. Masih banyak tugas yang harus aku selesaikan. Lagi pula, aku sudah terlalu lama meninggalkan rakyatku. Iya, aku mengerti itu. Mereka juga membutuhkan pemimpin sepertimu. Kamu benar sekali, Kamandanu. Aku harus mengumpulkan mereka kembali yang terpisah saat mereka berperang. Dan aku harus mengembalikan kekuatanku kembali. Kamu benar, Wisya. Jangan sampai Nagapati yang sudah lolos menguasai mereka. Iya, Kamandanu. Masih banyak tugas di luar sana yang menungguku. Mungkin semua orang di istana ini bisa melepas kepergianmu dengan senang hati. Apa kamu tidak bisa? Aku bisa. Tapi rasanya sangat berat sekali kehilangan seorang sahabat seperti ini. Dengannya ada aku atau tidak ada aku di sini, kamu akan selalu menjadi sahabatku yang terbaik, Kamandanu. Terima kasih atas semuanya. Atas bantuan untukku, untuk Rati, dan juga Mang Untur. Iya, Kamandanu. Aku juga senang karena aku bisa membantu kalian. Dan perlu kamu ingat, Kamandanu, sebelum aku pergi, Katakan. aku akan selalu ada untukmu. Dan jika kamu membutuhkan, kamu tahu kan, harus mencari aku di mana. Temui aku kapan saja kamu ingin. Baiklah, Kamandanu. Aku pergi dulu. Berhati-hatilah, Wisya. Selamat tinggal, cintaku. Aku harus melupakanmu. Maafkan aku, Wisya. Maafkan aku yang tidak bisa membalas tulusnya perasaanmu. Aku tidak akan pernah mengecewakan Kamandanu. Aku akan membuat malam ini menjadi malam yang akan selalu dikenang olehnya. Rati, cintaku. Wah, tumben sekali malam-malam begini cintaku berdandan. Pasti Nari Ratih berdandan untukku. Dia ingin membuatku semakin mencintainya. Cintaku, oh, sayangku Ratih, meskipun kamu tidak berdandan sekalipun, kamu sudah sangat cantik. Tunggulah aku, Kamandanu. Aku akan berdandan layaknya seorang putri cantik yang akan dijemput oleh pangerannya. Bagaimanapun dirimu, Nari Ratih, bagiku kamu adalah satu-satunya bidadari di hatiku. Aku akan selalu mencintaimu, Ratih. Kamandanu.
Terima kasih Rati, kamu sudah mau menepati janjimu. Aku sangat merindukanmu Rati. Kamu begitu dekat, tapi aku merasa kamu jauh. Hari ini kamu bisa membebaskan rasa rindu kita, Kamadan. Dan malam ini akan menjadi malam yang tidak akan pernah kita lupakan. Rati, Kamadan, kenapa kamu sekasar sekali padaku? seharusnya aku yang bertanya padamu Rati. Ada apa denganmu? Kenapa kamu bisa seberani ini? Ini semua karena aku sudah muak dengan semua sandiwara ini. Aku bosan terus berpura-pura menjadi istri Bajang. Sudahlah Rati, kamu jangan bersedih. Mau sampai kapan aku harus terus berpura-pura seperti ini, Kamadan? Aku terlalu mencintai kamu. Rati, aku tahu kamu sangat mencintaiku. Kamu juga harus tahu, semua ini ada aturannya. Kita harus menikah dulu, Rati. Bagaimana bisa kita menikah kalau kamu terus membiarkan aku berpura-pura menikah seperti ini? Bukannya kita sudah sepakat. Hah, sudahlah, Kamadan. Kamu selama ini memang cuma begitu. Kamu tidak pernah kan sungguh-sungguh mencintai aku. Ada apa dengan Rati? Kenapa dia harus marah? Mana sih Nari Rati? Kok dia belum muncul juga? Istriku, kenapa kamu seperti kecapean seperti ini? Maafkan aku, Bajang. Aku tahu kamu sudah menunggu lama. Tadi waktu aku mau ke sini, tiba-tiba biung kamu menculik aku. Biung menculikmu? Iya, Bajang. Dia mengancamku agar tidak dekat dengan kamu. Bahkan, dia bilang dia tidak mau punya menantu seperti aku. Dia bilang begitu padamu? Benar, Bajang. Oh, Biung benar-benar sudah keterlaluan. Tapi kamu jangan khawatir, istriku. Nanti aku akan urus dia. Tapi sekarang, aku sudah tidak sabar ingin segera berbulan madu denganmu, sayang. Gila, aku harus mencari akal. Aku tidak mungkin berkencan dengan bapakku sendiri. Maafkan aku, Baja. Bukannya aku tidak mau. Tapi tadi, waktu biung kamu menculik aku, dia menendang perutku. Dia bilang dia tidak mau punya cucu. Sekarang perutku rasanya sakit sekali. Istriku, kamu tidak apa-apa kan? Perutku sakit, Baja. Oh, ya sudah, kalau begitu. Kamu istirahat saja di kamar. Iya, Baja. Maafkan aku ya karena sudah mengecewakan kamu. Tidak apa-apa. Aku juga tidak mau kalau sampai terjadi apa-apa pada calon anakku. Biung benar-benar kurang ajar. Aku akan mencarinya sampai ketemu dan hukumnya. Kamu tidak akan pernah berhasil menangkap aku, Bopo. Karena aku sendiri sekarang ada di dekat.
Seperti kamu sedang bingung. Apa yang kamu pikirkan, Dimas? Ini soal Rati, Kang Mas. Rati. Ada apa dengan dia? Tadi aku bertemu dengannya. Tapi sikapnya benar-benar aneh. Keanehan seperti apa yang kamu maksud? Dia tidak seperti biasanya, Kang Mas. Tiba-tiba saja, dia ingin menciumku dan mencumbuiku. Dan sikapnya begitu kasar. Begitu ya? Menurutku, sikap Ratih menjadi seperti ini karena keadaan kalian berdua. Keadaan kami berdua. Maksud Kang Mas? Maksudku, belakangan ini kamu dan Ratih tidak punya kesempatan untuk bertemu hanya berdua. Begitu kesempatan itu ada, Ratih langsung memanfaatkannya. Dia melepaskan rasa rindunya begitu dalam padamu. Jadi wajar jika Ratih bersikap seperti itu. Iya kan? Sebaiknya kamu dan Ratih segeralah menikah. Menikah? Mana mungkin aku bisa segera menikah dengannya. Sementara ini, Rati masih menjadi istri Bajang. Ya, walaupun pernikahan mereka itu hanya pura-pura. Iya ya. Tidak tahu apa aku sanggup melupakanmu, Kamandanu. Aku sangat mencintaimu. Oh, Dewa Ular, maafkan aku. Karena aku sudah jatuh cinta pada manusia. Mungkin ini kutukan untukku yang harus kurasakan. Kanjeng Putri. Ada apa, prajurit? Hamba mohon maaf, Kanjeng. Hamba mendengar isak tangis Kanjeng Putri dari luar. Hamba memberanikan diri untuk masuk. Tidak apa-apa. Aku yang sedang sedih. Tenanglah Kanjeng Putri. Kanjeng masih memiliki para prajurit-prajurit yang setia. Terima kasih. Karena kalian masih percaya dan setia padaku. Aku bisa bertahan. Itu juga karena ada kalian. Yang terpenting sekarang adalah kita harus bisa mempersatukan kembali kaum kita. Baik, Kanjeng. Aku harus bisa melepaskan ikatan ini agar aku bisa keluar dari gua ini. Tapi bagaimana caranya? Cepat sedikit. Aku mau kembali ke Manguntur. Aku sudah mengantuk nih. Diam kamu, Sempro. Kamu jangan bawel. Biung harus melihat keadaan tahanan kita dulu. Ngerti kamu? Sani.
mampus kamu di gua ini. Selamat tinggal Nari Rati. Semoga tidurmu lelap di gua itu. Jagat Dewa Batara, bagaimana caranya aku bisa keluar dari tempat ini? Berpikirlah Nari Rati, kamu pasti bisa menerima jalan itu. Berpikirlah, berpikirlah. Aku berhasil. Wisha. Wisha menyamar menjadi diriku. Apa tujuannya? Mau kemana dia malam begini? Wisha. Wisha menyamar menjadi diriku. Apa tujuannya? Mau kemana dia malam begini? Kamandanu, Rati, kamu tidak perlu menolakku, Kamandanu. Kamu boleh memelukku, temani aku ya malam ini. tidak Rati. Kita tidak boleh melakukan ini. Tolong hentikan. Kenapa? Kita kan saling mencintai. Kita bisa melakukan apapun. Kamu tidak perlu menolakku, Kamandanu. Temani aku ya malam ini. Tidak Rati. Kita tidak boleh melakukan ini. Kamandanu. Jagat Dewa Batara. Berani-beraninya Wisha menyamar menjadi aku. Rati, aku sungguh tidak percaya kamu bisa berkata seperti itu. Tanpa seizinku, Wisha berani-beraninya menyamar menjadi diriku. Dia pasti memiliki tujuan tersendiri. Atau mungkin Wisha berubah pikiran. Dia sungguh-sungguh menyukai Kamandanu. Ini gawat. Maaf, aku tidak bisa. Kamandanu! Kamandanu! Hah! Ada apa dengan Rati? Kenapa dia seberani itu?
bertanya dengan Bajang membuat dia banyak berubah. Kamandanu, Rati, sudah larut malam. Sebaiknya kamu tidur saja. Lagi pula, aku sudah mengantuk. Kamandanu, tunggu. Tunggu. Kamu tidak perlu menghindari. Aku hanya ingin bertanya. Apa tadi kamu melihat Wisya? Karena aku tidak menemukannya. Bukannya kamu sudah tahu kalau Wisya sudah kembali ke guanya. Dan sampai saat ini, dia belum sampai. Apa? Itu berarti dia... Maksud kamu? Bukan. Bukan apa-apa. Sebenarnya, apa yang terjadi padamu, Rati? Kamu tidak seperti Rati yang pernah aku kenal. Aku yakin orang yang menyerupai diriku itu bukanlah Wisya. Tapi siapa ya? Arimbi. Iya, pasti orang itu adalah Arimbi. Karena selama ini dia sangat menyukai Kamandanu. Aku harus segera mencari tahu kebenarannya. Kamandanu, sepertinya aku akan sangat susah melupakanmu. Tapi aku harus membuang jauh-jauh perasaanku padamu. Wisya. Rati? Kenapa kamu pergi dari Manguntur? Bukannya. Begini, sekarang keadaan Manguntur semakin kacau. Kamu tahu, aku diculik oleh Arimbi. Dan sekarang yang ada di Manguntur itu bukanlah aku, tapi Arimbi. Arimbi? Iya, tadi aku baru saja dari Manguntur. Dan aku melihat ada Narirati palsu di sana. Tadinya aku sempat mengira kalau itu adalah kamu. Tapi karena aku melihatnya ada di kamar bersama Kamandanu, dan sikapnya mencerminkan kalau itu bukanlah kamu, aku semakin yakin kalau dia adalah Arimbi, bukan kamu. Kamu tahu, Arimbi itu sangat menggilai Kamandanu. Kalau dibiarkan terus-menerus seperti ini, pasti Kamandanu akan masuk ke dalam perangkap Arimbi. Kenapa kamu tidak bongkar saja rahasianya? Soalnya aku punya rencana lain, Wisya. Rencana apa? Begini, Wisya. Untuk sementara waktu, aku akan kembali ke gua dan berpura-pura menjadi tawanan mereka lagi. Saat itulah, aku meminta kamu untuk bersalin menjadi Arimbi. Sampai perempuan itu terjebak oleh permainannya sendiri. Baiklah, Rati. Aku suka permainan ini. Biar dia tahu rasa. Kamandanu. Rati, sedang apa kamu di sini? Bagaimana kalau ada yang melihat? Tidak akan ada yang melihat kita, Kamandanu. Di sini kita hanya berdua. Hentikan, Rati, hentikan. Kamu tidak perlu malu-malu. Aku akan menyerahkan semuanya untuk kamu. Sayang. Cintaku. Kamu di mana? Sayang.
Cintaku. Kamu di mana?